Tari penyambutan ini memperlihatkan keceriaan dan kebahagiaan dalam menyambut para tamu undangan. Dengan iringan lagu Gambang Kromong berjudul Ondel-Ondel ciptaan Joko Subagio yang dipopulerkan oleh Benyamin Sueb, di bagian awal terlihat dua pria memeragakan gerakan pencak silat. Seperti diketahui, pencak silat merupakan olahraga tradisional warisan leluhur budaya suku Betawi. Pertunjukan pencak silat dibarengi derap langkah para penari perempuan yang mengikuti model goyangan ondel-ondel, di mana mereka menari dengan gaya maju mundur, ke samping kanan kiri, dan berputar. Hanya tangan yang lebih leluasa bergerak. Gerakan tarian dengan membawa kembang kelape ini merupakan pengembangan dari gerakan dasar ondel-ondel. Inilah salah satu tradisi kesenian masyarakat Ponorogo yang tidak ada bandingannya di dunia. Dengan 5 tokoh utama yang memiliki pesona sekaligus keahlian berbeda. Mereka adalah Jatil, Warok, Dadak Merak, Klono Sewandono, dan Bujang Ganong. Dalam reok Ponorogo, tokoh Dadak Merak telah menjadi pertunjukan orang-orangan terbesar sedunia, terutama karena diperagakan dan dimainkan oleh satu orang dengan cara menggigit topeng sepanjang pertunjukan, sehingga Dadak Merak dianggap memiliki kekuatan mistis. Eksistensinya pementasan reok mengandung nilai-nilai historis, filosofis, kreatif, dan edukatif yang menjadikan reok sebagai hiburan rakyat yang sangat legendaris. Luar biasa sekali penampilan dari Ponorogo dan juga Betawi ini ya. Cantik sekali, kostumnya mewah juga. Aduh, aku mau nyapa dulu deh pakai pantun, boleh ya pemirsa? Hujan gerimis aja, ke dokter gigi bareng si Riri. Jangan menangis aja, balik lagi di TVRI. Ih, cakep lah ya. Tapi ngomong-ngomong kok partner aku nggak ada ya? Aku sendirian ya. Ada yang lihat nggak Reza di mana? Lihat nggak Reza? Ada yang lihat Reza? Suara siapa itu? Isu-isu goreng kentang, direndam bumbu kakean banyu. Dadi wong ojo suka nantang, yen diwaneni ojo melayu. Waduh. Tepuk tangan dulu dong Reza dong. Luar biasa. Sakit juga ya. Aduh. Kamu kok mukanya pangling loh aku Reza. Akulah. Siapa ini aku ya? Kamu jadi siapa? Ini luar biasa sekali Atia. Kamu tadi dari Provinsi DKI Jakarta. Betul sekali, suku Betawi. Dari ini Parade Reok Ponorogo. Ini kan temenmu. Iya, tapi aku baru lihat. Iya. Maaf ya. Reza, Ya kita ampun. sapa dulu yuk yang di rumah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali pada malam hari ini bertemu kembali dengan kami berdua, tentunya bersama dengan saya Rezara. Dan saya Atia Anindita di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Bunga Khatulistiwa ini adalah acara persembahan dari TVRI Media Pemersatu Bangsa yang pastinya membahas tuntas mengenai budaya Indonesia ya, dari tariannya, Betul. tata busana, seninya, pokoknya semuanya lengkap deh Reza. Dan tentunya Indonesia sebagai negara multikulturalisme memiliki keberagaman yang sangat banyak. Bukan hanya satu suku, ya sangat banyak sekali. Juga provinsinya terbagi menjadi 38. Ini memungkinkan negara ini menghadirkan contoh kekayaan budaya yang luar biasa ragam dan sangat menarik untuk dibahas tuntas. Betul sekali. Dan tadi di acara pembuka kita telah menyaksikan dua tarian, yakni penampilan tari ngarak ondel-ondel dan juga kembang kelapa dari Provinsi DKI Jakarta ya, dan juga tarian parade reok Ponorogo dari Provinsi Jawa Timur. Betul sekali. Sekarang kita mau coba tanya mungkin sama ini, kalau disebut adalah orang-orangan sebenarnya Atia ya. Oh, tema hari ini juga iya, ya, betul sekali. orang-orangan. Kamu ngobrol dulu deh, aku agak ini sama ini. Aku kesini dulu kalau gitu ya. Ayo pemirsa, kita tanya dulu sama penari-penari Boleh, dari silakan. Betawi. Yang ini Sini. dulu deh. Aku di sini berarti ya. Kita ke tengah aja dulu deh, kita ke tengah yuk, boleh ya. Namanya siapa? Nama saya Anugrah. Oh, Mas Anugrah. Nih Mas Anugrah, udah berapa lama? Maju semuanya, ayo. Boleh. Biar rame ya kita. Mas Anugrah sudah berapa lama nih menggeluti tarian Betawi? Kalau tari Betawi udah semenjak SMP. Dari SMP, sekarang umur? SMA sekarang. Umur 20. Umur 20. Kenapa kamu memilih tarian Betawi? Mungkin karena dari cerita-ceritanya unik, terus banyak sejarah-sejarah yang harus dikulik lagi gitu, harus diperkenalkan. Menarik banget ya, dan pastinya di acara Bunga Khatulistiwa. Terima Betul kasih Mas sekali. Anugrah. Tuh, dicontoh tuh 20 tahun aja masih nari loh. Melestarikan budaya Indonesia loh Reza ya. Betul sekali. Kalau begitu sekarang gantian saya. Sama Boleh. Yang mana? Oh yang ini. Nih sebelah sini ya. Kamu sendiri aja. Itu temannya nggak usah. Namanya siapa? Shiva, Shiva kamu dari Sanggar Tari mana? Singo Budaya Muda. Singo Budaya Muda ya. Sudah berapa lama kamu belajar tarian parade reok Ponorogo ini? Dari SD. Sekarang kamu SMP. Udah kuliah, udah menikah. Oh udah kuliah, udah menikah, berarti sudah berapa tahun? Lebih dari 10 tahun? Iya lebih. Siapa tahu kamu nikah umur 17 kan kita nggak tahu ya. Berarti sudah 10 tahun lebih ya. Khusus tarian ini saja atau tari lain juga? Nari lain. Tari lain juga? Wah luar biasa. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi tentunya Atia ya. Dan jadi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tetap bersama kami tentunya di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia.
Tari Kembang Kelape dibawakan para penari dengan iringan musik lagu Jali-Jali, sebuah lagu gambang keromong yang merupakan musik khas Betawi. Para penari wanita digambarkan membawa kembang kelape, properti perhiasan untuk arak-arakan dalam budaya Betawi. Kembang kelape mempunyai makna filosofis mulia bahwa semestinya manusia wajib berguna sebagaimana layaknya sebatang pohon kelapa. Karena dari sebatang pohon kelapa tidak ada bagian yang tidak berguna, mulai dari akar, batang, buah, sampai daun. Makna itu diperluas bahwa kehidupan manusia harus dirawat dan diekspresikan dengan saling bantu-membantu dan tidak memandang status sosial. Gimana Bang? Waduh. Gimana Bang? Bagus kan Bang? Tarian Bagus dari banget. Betawi Bang. Waduh, awas hati ya. Waduh, hampir ketabrak kamu Apa? ya. Iya, halo. Wah, Luar biasa sekali. Kan? Tadi apa namanya tariannya, Tia? Tari jali-jali. Oh, jali-jali. Iya, dari Betawi. Betul. Kita akan bahas lebih jauh juga ya mengenai kesenian dari Betawi ini. Dan tetap bersama dengan kami di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Oke. Ya, Reza. Jadi Atia, ini adalah episode tentang orang-orangan dalam kesenian tradisi di Indonesia. Nah, kenapa disebut orang-orangan? Kita perlu ada disclaimer dulu ya. Betul. Banyak orang yang mungkin salah mengartikan. Di dalam bahasa Indonesia pengertian orang-orangan adalah tiruan orang atau barongan yang digunakan saat pawai atau pesta kesenian. Dan bentuknya bisa menyerupai manusia biasa atau berkepala binatang dengan hiasan bulu-bulu yang mengesankan mistik atau hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia. Betul sekali Reza, dan orang-orangan ini sering dianggap seperti boneka. Ya. Meskipun sebetulnya bukan boneka nih Reza. Karena boneka biasanya kan kecil ukurannya. Sementara orang-orangan berukuran setinggi atau lebih tinggi dari manusia nih kayak di belakang saya nih ya. Iya, betul. Di mana di bagian tengah kerangka orang-orangan sengaja dibuat bolong agar orang bisa masuk ke dalamnya dan memainkannya. Oh begitu. Benar, dan untuk segmen kali ini Ya. kita akan membahas ondel-ondel dari Betawi, Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu kita sudah ada dua pakar untuk membahas topik hari ini. Saya akan mengundang Bapak Dr. Andes Haji Yahya Andi Saputra, perwakilan dari Lembaga Kebudayaan Betawi, dan juga Bapak Ahmad Effendi, perwakilan dari seniman ondel-ondel. Silakan Oke, Bapak. silakan masuk Bapak. Ya. Abang-abang nih Aduh, ya. abang nih. Babe. Aduh, apa kabar? Alhamdulillah, apa kabar? Apa kabar? Kita duduk di sana boleh Alhamdulillah ya? sehat. Silakan Bang, Pak. Silakan, iya, silakan di sana. Babeh nih ya. Babe. Ya. Oke. Silakan. Siap, silakan duduk.
Anggap aja studio kita. Anggap aja auditorium Teras TVRI rumah ya. kita ya. Hatia, kamu boleh ngomong dulu. Aku mau copot ini Hatia, boleh ya? Boleh ya? Iya. Aku udah izin tadi kok. Aku pikir kemarin udah tumbuh sendiri. Oh belum. Oh belum ya, kirain ditumbuhin. Nah ini lebih enak nih Hatia. Ini baru Rezara ya. Iya dong. Gantengan mana Ti? Yang tadi. Oh ya udah oke. Jangan. Pas aja. Oke. Iya, ini manggilnya Babe aja apa gimana? Babe. Be, ayo Be. Be mau nanya nih Be, ini sebenarnya kenapa namanya ondel-ondel Be? Awalnya bagaimana ceritanya Yang Be? pertama-tama, nama aslinya dia bukan ondel-ondel. Apa tuh? Apa itu? Nama dulu itu sebelum Islam itu dia namanya barongan Barongan. atau barungan. Oke. Si barongan itu bahasa Betawi arkaik yang artinya berombongan. Berombongan. Satu kelompok. Oke. Nah, oleh karena itu kalau dia lagi pertunjukan dia senantiasa bersama-sama dengan kawan-kawannya. 8, 10, 12 sampai 15 orang. Bahkan zaman dulu sampai 30 orang kadang-kadang. Karena dia harus ada atraksi lain-lainnya. Begitu Abang. Oh gitu. Tapi sebelum kita lanjut, yang di dalam di sini boleh jongkok taruh. Nah udah diem. Berat soalnya ya. Ngobrol kita 2 jam soalnya ya. Siap-siap. Oke, Panjang baik. banget nih acara. Tapi kalau misalkan Apa? awal mulanya dulu ada hubungannya dengan upacara ya. Prosesi penolakan bala nggak sih Beh kayak dulu itu? Iya jelas karena dia awalnya bukan sebagai seni pertunjukan. Oh bukan malah? Tapi memang dia khusus pendukung utama dalam ritus. Dalam upacara sedekah bumi. Dia membuka jalan kemudian dia menjadi pendukung utama dan dia memang fungsi utamanya salah satunya adalah penangkal roh jahat, kemudian untuk menghindari dari wabah penyakit, gagal panen dan seterusnya. Oke. Barulah pada tahun pada awal abad 20, Ya. pada tahun 1900-an 1920 dia baru berganti namanya menjadi ondel-ondel dan pada ketika itulah kemudian kebiasaan si ondel-ondel untuk ngamen dan segala macamnya bisa digunakan oleh mereka sebagai seni pertunjukan oleh mereka sendiri. Oh, jadi kesenian juga jadinya Iya. ya. Padahal awalnya dulu untuk itu ya mungkin Nolak panen supaya nggak ada hama dan lain sebagainya. Iya, gitu karena ya. terutama ketika wabah penyakit itu ya Abang ya. Wabah penyakit itu yang mengerikan misalnya adalah cacar air. Itu kalau none yang cantik seperti ini dia kena cacar air dan telat diobatin, maka dia akibatnya apa ya? Bekas. Bopeng-bopeng. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu dia memang dimanfaatkan untuk seperti itu. Penangkal segala macam energi negatif yang mengancam kawasan itu. Wih, gitu ternyata ya. Bukan hanya Gitu. sebagai seni, ternyata dia juga sebagai penolak bala. Baru tahu nih aku nih ya. Iya sama, apalagi aku. Aku kan bukan tahu ini. Berarti kalau sebagai penolak bala dan juga bagian dari ritual, ondel-ondel ini buatnya juga nggak boleh sembarangan, Be. Bang, Ya coba. senantiasa dia menggunakan sebelum membuat ini tuh ada namanya ngukup. Ngukup itu Ngukup ngukup apa? itu sedekahan. Jadi Oke. semua alat yang mau dibikin itu dikumpulin kemudian dibacain cara dulu ya misalnya nenek unduk kaki unduk kayak model begitu Cakep. bacaan model begitu bacaan jampe Oh, itu iya. semuanya Pantun, pakai pendupaan keliling nanti baru mereka termasuk milih juga kayunya nih kayu buat dia punya muka, dia punya kedok itu harus dipilih juga dan harus ada upacaranya juga abangku. Oh. Begitu. Kayunya apa, Be? Yang dipakai? Kalau urusan kayu kira-kira Bang Pendi Boleh, barangkali Bang atau ya. Berarti ini bahan-bahannya ya untuk membuatnya. Iya kalau dulu sih biasanya digunakan kayu randu. Karena bahannya mudah dipahat dan juga dia agak ringan. Gitu. Kalau zaman sekarang? Kalau zaman sekarang udah menggunakan dicetak bisa pakai fiberglass. Oh, Modern sekali. Gitu, sudah Tapi nggak apa-apa ya karena kan kalau sekarang untuk seni pertunjukan Iya. dibuat yang lebih ringan mungkin ya. Mungkin. Kalau zaman dulu awal-awal ini ada ketentuannya nggak tingginya berapa, beratnya berapa mungkin? Kalau ketinggian ya standarnya dulu 2 meter. 2 meter. Iya, kalau berat itu dulu itu paling berat 20 sampai 25 kilo. Dan Sekarang lebih ringan kali ya? Ya, karena fiberglass mungkin lebih ringan karena sekarang kan digunakan sebagai buat entertain. kesenian. Iya. Jadi buat dunia hiburan karena kalau dia bebannya terlalu berat kesiat juga yang di dalamnya. Iya Betul. benar. Ini kan mukanya udah ganteng sama cantik nih yang di depan. Yang dulu-dulu tuh ada yang menyeramkan, rambutnya gimbal, giginya bertaring. Oh, Katanya iya. Itu kenapa ada yang mukanya serem gitu? Ada artinya nggak filosofinya? Ya kalau dulu emang tampilan topeng ondel-ondel atau kedok ondel-ondel itu dia emang
merupakan ya namanya sebagai penolak bala, dia seperti raksasa gitu, bertaring, bertampang gahar gitu, serem, beralis tebal, cambang berbewok gitu. Jadi ya kalau dulu kan sebagai penolak bala, jadi tampangnya seperti raksasa gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat ini yang pria wajahnya merah, yang ini putih yang perempuan kan? Iya. Itu nggak pakai sunblock apa gimana maksudnya Bang? Kebakar gitu. Kalau topeng Dia ketawa di dalam. Di dalam ketawa. Iya. Ada yang ketawa. Kalau topeng ondel-ondel dari warna juga ada filosofinya. Kalau laki biasanya dia bercat warna merah dan perempuan bercat warna putih. Jadi kalau topeng ondel-ondel yang bercat warna merah itu melambangkan laki yang gagah gitu. Merah itu kan melambangkan kegagahan dan keberanian. Betul. Sedangkan cat putih itu dia topengnya perempuan atau cewek itu kan melambangkan kalau putih kesucian. Betul. Ya sama seperti bendera negara kita lah. Betul. Merah putih. Merah Oke. putih. Iya. Jadi ini ada peragaannya juga kan Atia seperti biasa dong ya. Iya. Kita mungkin akan langsung aja melihat bagaimana peragaan dari ondel-ondel. Teman-teman boleh sekarang berdiri, ya silakan peragaannya. Bang jangan ketiduran. Bang takutnya tiduran dia. Ya silakan ya, mau peragaan tadi seperti apa peragaannya? Kasih dulu musiknya seperti apa Kasih biasanya. musiknya Musik. Bang. Yoi. Oke. Agak rapat boleh ke sini? Agak sini. Ini tengah-tengah sini, yuk sini. Ya, yang ini diam. Op. Oke. Oh saya di sini. Kata Babe, sono katanya gitu gue suruh sini. Iya. Oke. Bang, udah, Jadi Bang. ini udah. Udah Bang, sip. Babe Salaman boleh ke bisa sini nggak, Babe. Bang? Babe Lu mana bisa Babe? salaman. Boleh sebelah sini Babe Babe. satu-satu biar kita imbang Iya, Be. boleh biar kita Maaf, Be. apit. Babe Sinian, sebelah Bang. sini boleh. Ya. Jadi Mau ini ya. nanya, Silakan Atia. aku mau nanya ini hiasan kembang kelapa betul ya yang atas? Betul. Apa artinya? Ada filosofinya nggak dari hiasan ini? Kalau filosofi kembang kelapa itu dia adalah semuanya dari pohon kelapa itu banyak manfaatnya. Kembang kelapa itu. Iya. Jadi kalau kembang kelapa itu banyak manfaatnya. Apa Jadi- tuh? Ya jadi kayak pohon kelapa aja melambangkan banyak manfaatnya dari kelapanya, dari daunnya itu sampai batangnya pun ada manfaatnya. Jadi Betul. manusia itu hidupnya harus seperti kembang kelapa yang filosofi ini bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Wih, cakep memang ya. Bisa Ada bermanfaat. filosofinya. Iya dong, nggak sembarangan aja. Betul. Dan ini juga benar-benar bagus banget. Tapi mungkin karena waktu kita terbatas ya, Babe, aku mau tanya satu hal. Sekarang kan kita tahu kadang-kadang ada yang menggunakan ondel-ondel ini mungkin sebagai ada yang mengamen di jalan gitu ya, lalu juga digunakan sebagai untuk mencari nafkah. Itu sebetulnya kalau secara kebudayaan tidak apa-apakah atau ada tanggapannya Babe? Ya begini, setiap kesenian tradisional itu kan mempunyai kemampuan di dalam dirinya untuk bertahan. Iya. Dan salah satu cara yang mereka gunakan untuk bertahan itu ya salah satunya ngamen. Dan pada masa kolonial itu tahun 20-an bahkan memang sudah diberikan ruang tertentu oleh pemerintah kolonial Stad Batavia pada saat itu untuk mereka ngamen pada jam tertentu, pada saat tertentu dan mereka harus sesuai dengan pakem. Gitu ya. Jadi pakem ondel-ondel itu ya mereka harus dua seragam karena dia equilibrium ya, keseimbangan. Oh jadi nggak boleh sendirian, Nggak boleh nggak boleh sendiri, hanya pria ya, saja atau ini nggak boleh? iya. Oke. Pasangan. Laki, perempuan, siang, malam, baik, buruk, kita makhluk dan ada yang maha kuasa, yaitu yang Tuhan yang maha kuasa. Dan dia harus pakaian seragam, harus dengan musik hidup dan mengikuti aturan-aturan kalau cara dulu itu rules and order pada masa kolonial. Waduh. Kalau zaman sekarang tibum, ketertiban umum. Oh. Jadi kalau dari dulu sudah mereka jangan sampai mengganggu ketertiban. Harus pelihara kesehatan kamu sendiri, keselamatan kamu sendiri. Harus pikirin waktu-waktu tertentu yang nggak boleh kamu ngamen. Nah, itu jadi seperti. Jadi Memang ada seperti waktu yang nggak boleh ngamen? Ya, Jam 12 malam maksudnya? Jumat itu hari yang dilarang untuk ngamen. Oh gitu, Jumat nggak boleh? Setengah 12, setengah 5 itu saat-saat yang nggak boleh karena itu nanti akan menurut paham orang Betawi itu pas saat-saat yang sangat kritis bagi kehidupan kita. Kalau kita nggak pelihara saat-saat itu kita akan mendapat ketulah lah orang Betawi bilang seperti itu. Oke, jadi memang bukan hanya kita menampilkan saja, tapi keselamatan orang di balik ondel-ondel ini juga perlu diperhatikan. Iya mereka ini kan
20 kilo ya. Kalau zaman dulu kan dengan ini, dengan topengnya kadang-kadang kayu nangka itu udah 30 kilo. Itu kalau mereka dulu kalau untuk tolak bala keliling kampung sejauh-jauhnya dan mereka ya keringetan segala macam capek gitu segala macam itu. Sehingga harus ada ya kekuatan-kekuatan yang diminta kepada mereka dalam upacara namanya ngukuf itu. Oke ya, jadi ini nggak ada alasan lagi untuk adik-adik mungkin yang lagi nonton ini pada takut sama ondel-ondel. Banyak kan yang takut ondel-ondel? Iya, banyak yang takut. Betul, ternyata sebenarnya ondel-ondel ini baik loh artinya. Untuk menolak bala, udah gitu memberikan kesehatan dan kesejahteraan untuk semuanya. Betul sekali. Nah kalau gitu terima kasih Babe. Terima kasih Terima kasih banyak Terima ya. kasih. Nanti kalau kita ada waktu kita undang lagi buat kita ngobrol lebih jauh lagi ya. Betul sekali. Oke, dan pemirsa TVRI setelah ini kita akan bahas mengenai Ponorogo. Nih aku pakai sekarang pakaiannya. Jadi tetap bersama kami di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Reog Ponorogo pimpinan Agus Subekti ini menampilkan rangkaian tari dalam kisah klasik dari reog, di mana ada 4 tokoh terkenal di dalamnya. Masing-masing memeragakan tarian sangat khas dan fenomenal, yakni ada tari warok yang menggambarkan satria atau jawara di Ponorogo, tari jatil yang menggambarkan pasukan prajurit berkuda, tari Pujang Ganong yang menggambarkan seorang patih dari kerajaan Bantar Angin yang punya atraksi salto, tari Kelono Sewandono yang menggambarkan seorang raja, dan dadak merak yang berbentuk macan yang memanggul topeng dengan cara digigit sepanjang menari terlihat menggunakan unsur mistis. Pementasan reog telah dimulai sejak tahun 1920 hingga saat ini. Pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, reog dianggap sebagai kesenian yang merugikan mereka. Hingga pertunjukan ini sempat dilarang karena dianggap dapat memobilisasi massa.
sudah dinanti-nanti juga ya Reza ya. Penampilannya ya luar biasa. Wow. Mohon maaf Anda memblocking kamera saya. Mau kemana? Sini. Mau kemana masnya? Hah, akhirnya Itu terlihat tadi juga. Reok Ponorogo Atia. Betul sekali Tuh. Reza. Dan kembali lagi di acara spesial Bunga Khatulistiwa. Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Dan tentunya setelah menyaksikan penampilan yang apik dari tarian Reok Ponorogo tadi, kita akan mendengarkan penjelasan nanti ya. Betul tentang sekali. orang-orangan dalam kesenian Indonesia dari daerah Ponorogo, Jawa Timur. Dan tentunya sudah hadir di studio kita tentunya hari ini dua orang narasumber yang luar biasa sekali. Silakan masuk Bapak Aibtu Agus Subekti, pimpinan Sanggar Singo Budoyo Mudo, dan juga Bapak Giono Sesepuh Reok Ponorogo. Silakan. Monggo, Pak Giono dari Oh, sini. Pak Giono di sini. Monggo. Oke, sebelah sini Bapak E. Ya, boleh. Apa kabar Bapak? Selamat Alhamdulillah datang baik. Bapak. Pak Giono, silahkan. Kita langsung duduk di sana boleh? Sebelah sana Ayo, Pak. silahkan. Ayo Pak. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua orang narasumber ini. Tentunya mengenai Reok Ponorogo ya. Nah, tapi juga ada yang mungkin bisa dilihat di kamera ya di sebelah sana. Kita akan bahas-bahas juga yang namanya dadak merak juga nanti ya. Kok Betul. aku mendadak medok begini ngomongnya, enggak apa-apa ya. Oke. Kita mungkin bicara sejarahnya dulu. Asal usulnya Reok Ponorogo itu bagaimana Pak? Katanya ada banyak Piye? versi ya. Piye. Piye. Silakan Pak Giono mungkin dipakai mikrofonnya. Versi banyak Pak, jadi sumbernya dari Kabupaten Ponorogo, jelasnya di Bantarangin. Kerajaan sekarang dari namanya Bantarangin. Bantarangin. Nah, Oke, asalnya dari sana. Dari sana. Oke. Terus Ya, berkembang lagi ya. Berkembangnya yaitu ya jadi budaya sekarang ini yang tadinya perang besar antara harimau sama utusan dari kerajaan Bantarangin. Setelah perang gede di hutan, gitu, Singo Barong bisa ditandukkan oleh prajurit dari Bantarangin. Setelah itu dia tunduk, yaitu punya waktu itu rajanya punya nimbangan, punya mau lamaran gitu. Oh, mau lamaran. Oke. Setelah itu dia minta kudangan. Kudangannya yaitu kesenian yang senusantaranya belum ada. Duanya yang satu jenis senian yang kepala dua. Yaitu Singo Barong sama Merak. Oh. Jadi diwujudkan sama prajurit dari Bantarangin, diwujudkan mendapat itu. Jadi sekarang jadi penganutnya. Makanya kalau ada harimau, ada reok pasti ada merak. Kenapa dua hewan ini Pak Iji? Kalau dihitung reok Ponorogo itu jauh banyak yang harus kita ceritakan. Tinggal Oke. putusannya apa. Umpamanya Warok Ponorogo lakonnya apa Suro Menggolo atau Warok Siman itu banyak. Tapi Bapak pertanyakan hanya perbuatan dari awal mula Singo Barong. Oh, oke. Ya kalau mungkin kalau kota lain misalkan Surabaya ya karena Suro sama Boyo gitu ya. Kalau ini mungkin karena menaklukkan si harimau ini Mau gitu. ditaklukkan oleh prajurit dari Bantarangin. Oh, yang gitu. bertopeng. Tadi anak ganteng kayak Bapak. Iya. Ganteng Pas setelah- dibuka ganteng. Kalau setelah saya punya gantengan pakai bukan, topeng, Pak. Mau saya. berangkat karena anak yang ganteng supaya gak ketahuan kemanusiaan orang, jadi pakai topeng supaya gak ketahuan orang-orang luar sana lah. Oh, begitu. Pak Agus kayaknya ada yang mau ditambahin gimana Pak Agus tadi? Oh benar. Benar ya. Oh, jadi pakai Oke. topeng supaya nggak ketahuan Ketahuan orang-orang. itu ketahuannya yaitu Raja Hutan Singo Barong itu. Oh gitu, jadi tetap harimau ya gagah. dulu namanya harimau ya. Kayak sekarang jadi Singo Barong. Iya, iya, iya. Yang iya, bernama berkembang di mana-mana Nusantara ini sekarang Singo Barong itu. Singo Barong. Barong itu. Nah, Gitu, Ti. Iya, ini untuk pembuatannya sendiri ada nggak Pak kayak ritual khusus atau bagaimana gitu? Kalau Pembuatan zaman Singo Barong. dulu saya kecilnya di Ponorogo tuh kalau tidak ada hujan itu ya, tidak ada hujan, jadi orang kampung tuh minta diberi hujan, itu pasti pakai air dengan dawet, jabung. Dawet ini dawet Cendol. es. Dawet es cendol itu. Oh, cendol dawet.
Terus mungkin 1-2 hari ada hujan nggak ketang sedikit, ada hujan. Oh. Mungkin kepareng lah gitu, kalau zaman dulu kepareng gitu ya. Kalau di sini dikabulkan gitu. Dikabulkan, Iya. oke. Mau izin Pak Agus. Iya. Izin Pak Agus. Pak Agus, Harganya silakan. berapa Pak Agus? Kira-kira nih. Untuk seperangkat dadak merak reok Ponorogo itu relatif. Iya. Ada kisaran sampai 30 sampai 50 juta. Oke. Plus kepala ya, kepala dan dadak ini kan pisah. Gitu. Oh Oke. baik. Jadi Tergantung kepala-kepala. ukuran sama banyaknya bulu. Karena semakin banyak bulu reok merak yang dipakai ya semakin mahal juga. Pastinya Gitu. ya. Itu kalau yang dipakai di sana sama yang dipajang di sini bedanya apa maksudnya, Pak? Ini sama sebenarnya, ini kan kepalanya. Nah nanti kita pasangkan dadak meraknya jadi bisa perpaduan. Oh gitu. begitu. Iya. Tapi kalau aku pernah lihat reok Ponorogo itu ada yang suka naik-naik di atas kepala gitu, Pak. Ya itu adalah sebuah penghormatan. Misalkan kita manggul pemimpin, pemimpin dari mulai pejabat pemerintah kita panggil penghormatan agar harapannya sebagai pemimpin itu yang bijaksana, berwibawa dan tegas dalam memimpin kepemerintahannya atau di dalam instansinya gitu. Oke. Filosofinya Jadi juga. filosofinya seperti itu. Tuh. Nah ini kan beratnya sampai 30 sampai 35 kilogram ya Pak katanya ya. Ya, untuk Beratnya berat sendiri. itu relatif juga, Baik. tergantung ukuran ada yang sampai 2,5 meter, 3 meter, ya kan. Lebarnya, nah itu untuk ukuran beratnya sampai 35 sampai 50. Kalau dipanggul orang ya nambah, misalkan Oh tergantung orangnya kalau itu, Pak. kalau duduk di atas kalau 100 kilo ya tinggal nambah berapa. Iya betul. Gitu. Bapak pernah di situ, Pak? Kebetulan saya seniman pembarong dari mulai kelas Berarti SD pernah kelas naik 2. di situ, Pak? Oh saya belum pernah. Oh berarti cuma naikin pakai. pernah. Naikin Oh, orangnya. naikin orang pernah. Dia digendong orangnya sama Oke, Pak oke. Agus. Oke. Tapi Terus Pak Yop Ape, terberat di Indonesia Pak Yop Ape dulu. Pak Yop Ape. Terberat di Indonesia. Pak, di Tanpa mana, Pak? sepengetahuan Bapak kita panggilkan Bapak Yop Ape. Nggak ada, Reza. Sorry, maaf. berarti ada bantuan dari apa Oh ya iya, bilang ya? Jawa Timur itu biasanya agak mistis, Pak. Iki Iya. ono dukune ora iki, Pak? Gini Ono. untuk sekarang mungkin dulu zaman mbah saya, sesepuh saya ini mungkin dulu ada yang Oh, ini menggunakan mbahnya kebetulan? sesepuh. Oh iya, sesepuh. Sesepuh. Ya, Ya saya anggap mbah saya. Iya. Jadi ada juga yang menggunakan ritual Dukun-dukun khusus gitu seperti ya. apa segala. Untuk sekarang ini saya yang seniman di era modern ya ingin semua ikut belajar. Jadi semua itu bisa. Allah bisa karena biasa. Iya. Nah, saya sebagai pembarong tanpa punya apa-apa bisa juara nasional juga, bisa keluar negeri juga, itu saya akan beli gambaran. Semua bisa belajar untuk melestarikan budaya. Kadang-kadang kalau kita takuti dengan ada mistisnya, arep belajar Orang minggir, wedi. iya, wedi Nggak aku mau ini. ya kan, arep belajar nggak mau. Itu semua bisa. Yang penting niat, yakin saya bisa. Dengan Bismillahirrahmanirrahim pasti bisa. Oh Iya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Dulunya iya tapi sekarang sudah yang penting kuat intinya. Berjalan era perkembangan zaman. Iya. Ya fisik, lari, Iya. push up leher, terus latihan. Push up leher gimana push up leher? Ada Mike push up Tyson leher. loh, Dan Mike Tyson. mungkin suatu saat kalau diundang lagi saya akan peragakan. Waduh, bagaimana Kenapa mau kita harus suatu peragakan? saat? Sekarang aja, Pak. Sekarang Bagaimana, saja kita Pak? peragakan. Ayo boleh ya kita peragakan ya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Boleh ada Kita peraganya? peragaan ini dulu kali ya. Boleh. Peragaan dari reok Ponorogonya. Singo Silakan Barong. mungkin Singo Barong ini silakan. Ya boleh Mas Riko. Dipakai dulu reoknya. Dipakai dulu reoknya. Pak ini tuh dalamnya digigit tak, Pak? Digigit. Digigit ya? Digigit. Topeng Digigit terbesar sedunia hanya digunakan oleh satu orang dan itu digigit. Ini digigit loh. Digigit. Nanti Kebayang boleh nggak, Tia? dilihat. Kita ke situ ya, Pak ya? Kita ke situ ya? Kita situ boleh ya? Aku sampai melongo. Oke. Ini ya, Iya. ayo sini ya. Izin Pak, boleh. Iya, Ini monggo. akan lebih menarik kalau kita lihat dari dekat. Ya, di situ aja di bawah aja Mas, sampean angel munggahe kok sebelah kini Ini ya. terlihat Sebelah sangat sini, asli. sini. Ini beneran gak sih? Kalau Singanya, ini karena harimaunya. sekarang ini Madep sini. Blockingannya, Pak. populasi Ya. itu berkurang, kita menggunakan kulit duplikat seperti sapi, seperti Oh, apa. kulit duplikat. Kalau ini masih yang aslinya. Oh, tapi kalau Gitu. yang sebetulnya bener-bener kulit harimau asli Kulit itu? harimau asli. Oke. Siap. Serem. Dan meraknya pun juga asli. Oke, Gitu. luar biasa. Aku pengen nanya sama yang bawa nggak bisa sambil ngomong gigit soalnya ya. Iya dia gigit. Itu dia gigit loh. Apanya sih yang digigit? Ada kayak ada bambu. kayunya, batang Kalau mau boleh bambunya dibuka, gitu. kita buka.
Boleh. Kita Boleh. boleh buka nggak untuk nunjukin? Boleh nggak Coba ya, kira-kira? boleh ya. Boleh biar kelihatan Boleh, sedikit silakan. ya. Karena ini jarang dibahas oleh acara manapun bagaimana cara menggunakannya. Dangao. Nah, Dangao. kita Nah. lihat ya, kita Nah lihat dari ini dekat kelihatan pemirsa. nggak? Teman-teman tuh, itu digigit Oh loh. my God. Ada kamera close up-nya nggak kelihatan? Tuh digigit. Oh Tuh, my, aku baru digigit. tahu. Tuh, ya. Jadi kalau ngundang Reok Ponorogo please jangan lama-lama ya guys ya. Ini berat asli, berat banget. Itu digigit. Digigit biar apa? Pak berarti kalau misalkan mohon maaf ya Pak ya, kalau yang ompong raiso berarti Pak. Ya bisa aja. Kayak saya. Kata Bapak, makanya saya main musik soalnya giginya, soalnya saya metik. Giginya udah nggak pensiun. ada. Habis semua kena gigit bambu. Wow. Gitu. Luar biasa sekali Rezara, ya ampun Ya aku sampai. ampun. Keren ya, Pasti terkesima sekali. baru pada lihat juga nih pemirsa TVRI dimanapun Anda berada ya. Iya, aduh sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak lagi loh kita nih Iya. Atia. Karena ini menarik sekali detail-detailnya juga. Tapi ya karena keterbatasan waktu kita harus akhiri dulu. Terima kasih narasumber yang luar biasa Terima Bapak-Bapak kasih, ya. Bapak. Semoga nanti kita anak-anak muda jangan takut. Sekali lagi nih sekarang udah era modern gak pakai mistis-mistis, gak perlu dukun-dukunan. Kalau kalian mau pelajari seni ini juga masih bisa. Yang penting latihan. Yang penting latihan tuh. Senam leher. Apa tadi? Push Spear up leher. Kayak gimana sih Pak? Gimana Pak? Spear leher itu kayang tapi ditempel di sini. Oh, Kayang tapi pakai kepala gitu. Iya. Oh. Gitu. Ya udah nanti lain waktu baik. kita undang Bapak untuk kayang ya Pak di sini ya Pak. Kalau ya. pakai kostum begini priayi, jadi nggak boleh. Oh nggak Nggak boleh. boleh. Ya. Oke. Baiklah Reza, yuk mari kita mengobrol lagi nanti di segmen selanjutnya. Jadi Ya. tetap di Bunga Khatulistiwa. Ragam seni dan budaya Indonesia. Dalam hal penggunaan alat musik, pertunjukan ondel-ondel dari Betawi dan reok dari Ponorogo menggunakan alat yang sama. Di pertunjukan ondel-ondel digunakan alat musik terompet, gong, dan gendang. Begitupun di dalam pertunjukan reok. Yang membedakan musik mereka hanya pada nada dasar yang menjadi ciri khas dari daerah masing-masing. Sementara dalam hal tempo musik bisa disamakan. Dan inilah yang terlihat dan terdengar dalam kolaborasi ondel-ondel dari Betawi dan reok dari Ponorogo. Sebagai musik arak-arakan, kedua kesenian tradisional ini bisa bersatu padu, memainkan musik dalam tempo andante dan allegretto, yang kemudian menunjukkan suasana gembira dan memacu semangat. Sebuah kolaborasi yang terkesan sangat simpel, tapi mengesankan sebuah kemegahan dan ekstravaganza. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di babak terakhir. Tapi nih Rezara, Ya. kita sapa dulu yuk.
Kembali lagi di Bunga Khatulistiwa. Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Oke, Atia. Benar, ya. Tadi dari segmen 2 dan segmen 3 ada tentunya kita mengamati persamaan dan perbedaan dari kedua budayaan ini. Silakan Atia persamaannya terlebih dahulu. Betul sekali. Setelah diamat-amati, ini ada persamaannya nih ya. Yang pertama sama-sama telah menjadi maskot dari daerah masing-masing sekaligus menjadi media penghibur. Dan juga sama-sama dibuat dalam bentuk kerangka besar, bahkan lebih besar dan lebih tinggi dari ukuran kita manusia ya. Dan dimainkan dengan cara ada orang memainkan di dalam rangkanya. Dan juga keduanya sama-sama menggunakan topeng. Oke, menarik sekali untuk persamaannya. Sangat Sekarang sekali. perbedaannya. Jadi dalam memainkannya, Reog Ponorogo menggunakan kekuatan gigi karena topeng digigit. Sedangkan ondel-ondel menggunakan kekuatan di pundak karena kerangka harus dipikul. Untuk hiasan kepala, pada reog ada bulu merak, sementara di ondel-ondel hiasan kembang kelapa dan juga ijuk. Lalu ondel-ondel cenderung digunakan sebagai media yang menghibur sekaligus menyenangkan. Sementara reog sebagai media hiburan yang mengandung cerita mistis, terutama pada penokohan dadak merak yang melambangkan harimau. Dan pertunjukan ondel-ondel cenderung tanpa cerita, hanya sebagai maskot untuk memeriahkan suasana. Dan penampilannya biasanya diiringi oleh pertunjukan pencaksilat Betawi. Sementara itu reog selalu mengangkat cerita utuh tentang kerajaan di Ponorogo, yaitu kerajaan Bantar Angin. Wah, itu dia perbedaannya. Tapi tetap ya, walaupun berbeda tapi Indonesia tetap satu, Reza. Betul sekali. Dan akhirnya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Indonesia memiliki ragam seni dan budaya yang selalu menarik untuk kita bahas di setiap episodenya. Kami berharap apa yang kami sajikan hari ini bisa memberikan tambahan informasi dan juga ilmu pengetahuan bagi Anda yang sedang menyaksikan acara ini. Dan akhirnya kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Dan akhir kata saya Rezara, Atia Anindita dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dari Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Dan inilah Jawa Timur dan juga